Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiquna bil khairat bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah Masjid Al-Ikhwan yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan ya apa yang Allah firmankan ini di dalam surat Al-Fatir ya, surat 35 ayat 32. Maka Allah memberikan gambaran kepada orang-orang Islam terutama. Sebab dalam ayat ini Allah menjelaskan inna summa aurasna. Summa kemudian aurasna itu dari kata warosa ya, naknya sebagai fa'il. Kemudian kami telah mewariskan ya, Alkitab ya. Alkitab di sini dibaca fathah karena dia sebagai pelangkah penderita. Summa aurasna Alkitab. Telah kami wariskan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Alladzina istafaina, kepada orang-orang yang telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran ini telah diwariskan kepada hamba-hamba Allah. Tapi di antaranya ada yang faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang zalimun li nafsih, menjolimi diri sendiri. Yang kedua ada yang wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Dia tidak melakukan jolim tetapi dia masih di tingkat pertengahan. Dan yang ketiga adalah wa minhum sabiquna bil khairat bi iznillah, yaitu orang-orang yang berlomba mendahulukan perbuatan-perbuatan baik biiznillah dengan izin Allah. Maka di ujung ayatnya Allah menjelaskan zalika huwal fadlul kabir, inilah pahala atau keagungan yang Allah akan berikan kepada mereka. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, nanti di halaman 2 ya. Makna dari aurasna, kami telah wariskan kepada orang-orang, yaitu 3 ya. Tadi saya berikan gambaran dulu ya. Jadi 3 ini tetap hamba Allah. 3. Tapi dari yang 3 ini ada tahapan-tahapan. Pertama adalah orang yang menzalimi diri, zolum, berasal dari kata zulum, zolama, yadlimu. Artinya ada orang yang diberikan Alkitab, Al-Quran, tapi dia masih berbuat zalim.
Zalim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Masih melakukan pelanggaran. Dia tetap hamba Allah. Tetap dia hamba Allah. Tapi masih ada melakukan pelanggaran. Zalimin li nafsi. Sehingga orang-orang yang semacam ini karena dia melakukan suatu pelanggaran terhadap dirinya, siapa yang termasuk golongan ini? Yang pertama adalah orang yang suka meninggalkan kewajiban. Dia Islam tetap ibadah, tapi kadang-kadang ya suka ada meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Ini termasuk zalim li nafsi. Yang kedua, orangnya itu masih senang berbuat dosa. Yang ketiga, orang yang bermalas-malasan. Ya, sholat, tapi kadang-kadang nunda-nunda waktu. Nah, orang-orang yang semacam ini, kalau sampai akhir hayatnya belum dia bertobat kepada Allah, tetap dia akan mendapatkan satu pembalasan di akhirat. Akan dicuci dulu di akhirat. Karena termasuk orang yang zalim li nafsi. Nah, kenapa? Sebab dia bisa menzalimi diri itu kenapa? Itu yang jadi persoalan kita. Kok ada orang telah diwariskan satu kitab yang mestinya Alkitab itu dipelihara, kemudian ia zalim li nafsi, yang menyebabkan dia bisa berbuat zalim li nafsi apa? Pertama karena kelemahan iman. Itu imannya lemah. Tidak bisa menerima gambaran-gambaran Alkitab, Al-Quran yang harusnya dia lakukan. Yang kedua, hawa nafsunya yang mendominasi. Keinginan-keinginan yang tidak ingin baiknya itu mendominasi. Di hawa nafsunya itu ada keinginan-keinginan yang memotivasi untuk berbuat yang tidak baik. Yang ketiga, masuk godaan setan. Itu yang penyebab dia zalim li nafsi itu masuk godaan setan. Maka setan itu kan dalam satu hadis, inna syaitan yajri min ibnu Adam majri min dam. Setan itu jalan di anak cucu Adam itu pada peredaran darah. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan hari akhirat. Kurang yakin dengan akan akhirat yang maka akibat perbuatan zalim ini para jamaah ya, orang yang semacam ini tetap dia akan mendapatkan kerugian di dunia. Kalau zalimin nafsi, bukan hanya di dunia rugi, tapi kerugian di akhirat juga. Jadi orang yang zalimi li nafsi adalah akan memperoleh kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, harapannya apa? Solusinya buat orang yang zalimi li nafsi ini apa? Segera bertobat. Jadi saya dalam ayat ini enggak memvonis kalau orang zalimi li nafsi itu udah pasti di sana enggak diterima Allah, tetap diterima, tapi dia harus dibersihkan dulu. Tapi dengan catatan di sini, kalau dia tidak mau dibersihkan di sana, taubat segera. Ya. Yang kedua, memperbaiki amal. Ya. Perbaiki amal. Yang ketiga, mengingat akan rahmat Allah, bahwa walaupun bagaimanapun dosa besar, bahwa rahmat Allah sangat besar, ampunan Allah sangat besar. Itu harapannya bagi orang yang zalim li nafsi, menzalimi diri.
Maka golongan orang yang zalim li nafsi ini ya tetap dia karena kalimatnya tadi summa aurasnal kitab, kemudian kami wariskan Alkitab kepada istofaina yang telah kami pilih yaitu hamba kami. Jadi yang tiga ini tetap hamba Allah, tetap ya. Abdi Allah tetap. Tapi tadi akan ada proses. Yang kedua adalah faminhum muktasid. Ya, orang-orang yang di pertengahan lah. Muktasid. Muktasid itu dari kata qasoda ya. Orang yang mengetahui tujuan hidup. Ya. Baik dalam kesederhanaannya, maka dalam konteks ayat ini orang-orang yang muktasid adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah ini orang-orang yang tidak melakukan perbuatan maksiat tetapi masih ada hal-hal yang dia tinggalkan. Ya. Ada muktasid, kadang malas melakukan sholat sunat. Karena dia masih dianggapnya sunnah inilah. Kan definisinya sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau ahli tauhid enggak. Sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi. Ini orang yang muktasid, nih orang pertengahan. Maka konteks ayat ini orang-orang yang muktasid adalah orang yang mereka menjalankan kewajiban agama dengan penuh, dengan baik, dengan menjauhi dosa besar, tetapi masih terkadang tergelincir dalam dosa-dosa kecil. Ya. Umpamanya dalam menjalankan agama itu mereka melaksanakan sholat, tetap puasa, tetap haji, zakat. Mereka tetap masih melakukan yang diperintah Allah. Dan mereka tetap menjauhi dosa besar. Maka orang-orang yang muktasid ini tidak mau berbuat dosa besar. Karena di dalam beberapa ayat yang saya catat di sini dalam Surat An-Nisa ayat 31 Allah menjelaskan bahwa orang yang muktasid ini orang yang meninggalkan dosa besar, intajnibu kabair, orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Maka orang tersebut Allah akan maafkan kesalahan kecilnya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan situ akan dimaafkan. Terkadang dia terjatuh dengan perbuatan-perbuatan yang bukan dosa besar. Makanya di dalam surat Hud ayat surat 11 ya ayat 114 Allah menjelaskan, nah ini orang-orang yang muktasid ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah dengan benar, maka innal hasanat yudhibna sayiat, bahwa perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu dalam surat Hud. Sikap dalam kehidupannya orang yang muktasid ini bersifat moderat, ya, tidak ekstrim dalam kehidupan, tidak terlalu memang untuk menuju ke sabiqunal khairat itu ingin, tetapi dia tadi terhambat. Contohnya di dalam orang-orang yang muktasid ini ketaatan yang konsisten ada. Kemudian dalam beramal soleh juga seperlunya. Ini orang yang muktasid. Dia masih seperlunya. Tapi dia tidak terjebak
dalam kesempurnaan. Masih pertengahan. Jadi posisi orang-orang yang muktasid ini adalah dalam Islam ya mereka tetap mendapat kehormatan. Maka harapannya bagi orang yang muktasid ini coba meningkatkan diri. Ya mungkin kita termasuk saya mungkin ya kalau joliminil nafsi mungkin kita jauh lah. Tapi mungkin kita nih muktasid nih yang harus meningkatkan lagi gitu. Ya. Meningkatkan. Ya mungkin dari amal ibadah terus sudah, tapi ada hal-hal yang belum sampai ke tingkat kesempurnaan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang nomor 3 tadi. Tapi hikmahnya bagi orang-orang yang muktasid ini para jamaah, mereka orang yang muktasid itu ada pengakuan terhadap Allah atas kelemahannya. Jadi dia tetap mengaku ada kelemahan. Tapi yang keduanya itu ya memotivasi dirinya ingin mencapai ke tingkat yang lebih baik lagi itu. Tetap ada harapan itu memotivasi dirinya untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih baik lagi. Ada semangat itu ada. Nah, kemudian dalam beragama juga ada kesederhanaan lah. Dia nggak suka nyalah-nyalahin orang. Ya kalau ada orang mungkin di Al-Ikhwan ini nggak pakai kunut gitu kan. Ada yang pakai kunut dia nggak nyalahkan. Yang penting dia nggak melakukan gitu. Muktasid itu begitu Pak. Dia nggak menyalahkan orang tapi dia nggak melakukan. Kan ada orang yang nyalain. Nah, inilah orang-orang muktasid. Kemudian yang keempat, orang yang muktasid ini adalah orang-orang yang memperoleh peluangan ampunan, Pak. Ada memperoleh peluang ampunan bahwa Allah menjelaskan, Rasul menjelaskan dalam hadis Muslim bahwa dosa-dosa seorang orang yang tadi yang muktasid itu dari taubat yang akan dilakukannya itu adalah nanti di halaman 7. Ya. Jadi dalam satu hadis Imam Muslim bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan itu akan terampuni dengan taubat. Kemudian dari puasa ke puasa, dari Jumat ke Jumat, nah itu akan memperoleh ampunan Pak. Jadi orang yang muktasid itu ya sholat Jumat ke Jumat enggak pernah putus. Nah, puasa ke puasa itu dalam hadis Imam Muslim mereka akan mendapat ampunan. Ya kesimpulannya orang yang muktasid ini adalah golongan yang mereka adalah orang-orang yang berada di jalan tengah, wasitiyah, ya. Menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar, tetapi belum mencapai tingkat kesempurnaan seperti sabiquna bil khairat. Orang yang berlomba untuk mencapai akhirat. Jadi dua. Ya mungkin Al-Ikhwan ini termasuk saja masih tingkat yang kedua mungkin. Tapi kalau yang jolimin nafsi ya mungkin harus membersihkan diri. Jangan sampai setelah meninggal baru ada penyesalan. Artinya yang jolimin nafsi ini ada batas waktunya. Inna aurasnal kitab, summa aurasnal kitab ini ada batas waktu yang harus dia lakukan sebelum ia mencapai target dipanggil oleh Allah, dia sudah ada taubat. Itu baru. Jangan sampai dipanggil Allah belum taubat itu. Sebab kalau belum taubat tetap dia akan mendapatkan balasan. Nah, sedangkan faminhum sabiquna fil khairat, jadi orang-orang yang berlomba ya
sabikun, musabaqah, itu berlomba ya, bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang dalam kebaikan. Saya baca dalam beberapa ayat itu Pak, ada salah seorang nabi, Nabi Zakaria. Itu masa tuanya itu kan belum punya anak gitu, Pak. Tapi karena dia sabiqun nabil khairat, masa tuanya itu diberikan karunia oleh Allah mempunyai anak istrinya. Itu di dalam surat Al-Anbiya itu. Gambaran orang-orang yang sabiqun nabil khairat itu. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu jauja innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi orang-orang yang menggerakkan kebaikan, apapun yang dikatakan Allah dia segerakan, yusari'una fil khairat. Nah, itu ada kemungkinan apa yang ia minta itu dikabulkan. Yusari'una, segera fil khairat. Itu seperti Nabi Zakaria. Bayangkan istri umur 85, Zakarianya 95 tahun. Secara biologis nggak mungkin. Tapi Allah menjelaskan wa aslahna lahu, dia perbaiki istrinya itu dengan cara makan yang dimakannya itu mengandung gizi yang menyuburkan rahim. Allah mampu. Jadi orang-orang yang yusari'una fil khairat itu. Kemudian dia wayad'unana raghaban wa rahba, dia berdoa kepada kami penuh harap dan cemas. Jadi orang yang yusari'una fil khairat itu dia memang ada cemas harap gitu. Ada harapan, ada kecemasan. Yang dia lakukan itu ada rasa takut kepada Allah, ada harapan tinggi kepada Allah. Tapi dia wakanu lana hosin. Mereka kepada kami konsentrasi. Itu orang yang sabiqun nabil khairat itu konsentrasi kepada Allahnya penuh. Tidak separuh-separuh. Kemudian kata-kata sabiqun nabil khairat ini adalah meliputi jenis-jenis amal apa saja. Pokoknya ketika ada dalam Quran perintah untuk melakukan amal, dia tidak pernah menolaknya. Dia segera melakukannya. Tadi Imam membaca surat Al-Imran, wasari'u ila magfirah, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Yang balasannya surga yang seluas langit dan bumi. Jadi ini orang-orang yang sabiqun nabil khairat itu menyegerakan apa saja yang diperintah Allah, tidak pernah meninggalkannya. Kemudian dia lakukan juga ada kalimat di ujungnya itu biiznillah, dengan izin Allah, bukan kemauan dia, tapi memang ada dorongan dari Allah supaya dia merubahnya gitu. Ada didorongnya biiznillah, dengan kemauan Allah. Apa yang dimauan Allah itu apa sih? Dia berbuat dan bertindak tidak keluar dari jalur yang ditetapkan Allah. Itu orang yang biiznillah. Kalau dalam surat At-Takwir, orang yang biiznillah itu liman sa'minkum ayyastaqim wa ma tasa'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bagi siapa yang mendaki jalan yang lurus, yang benar, maka dia tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah ini. Jadi orang yang muktasid itu, orang-orang yang sabiqun al khairat itu, dia melakukan sesuatu yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Maka ciri-ciri golongan orang yang sabiqun nabil khairat ini, para jamaah ini, mereka kesempurnaan dalam iman dan takwanya ada. Waktu di ujung imam baca itu bahwa surga itu memang diperuntukkan uizzat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sabiqun nabil khairat itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba. Memacu. Ya. Contohnya ya kalau para sahabat jangan dibilang lagi lah.
Tapi tabi'in yang bisa kita contoh kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Itu salah satunya. Mereka adalah orang-orang yang punya konsisten. Dia tidak mau taat dan tunduk patuh kepada aturan manusia. Maka ketika Imam Syafi'i diangkat jadi qadhi itu dia tidak mau karena takut menyalahi, dia terkena hukuman Imam Syafi'i. Jadi orang-orang yang sabiqun bil khairat itu benar-benar memikirkan apa yang dilakukannya itu kira-kira ada hubungan dengan kemauan Allah atau tidak. Ketaatannya yang berkelanjutan itu ya, orang-orang yang sabiqun bil khairat itu ketaatannya tidak berhenti, konsisten, berkelanjutan, terus bertahap kayak tangga gitu. Latar kabuna tobakon antobak, ningkat. Latar kabuna tobakon antobak, meningkat. Sabiqun bil khairat. Kemudian keikhlasannya juga yang sangat mendalam. Orang yang sabiqun bil khairat itu berbuat dan bertindak penuh dengan keikhlasan. Maka ikhlas itu definisinya, beberapa ulama memberikan definisi tentang ikhlas itu orang yang ittiba kepada Nabi dan tidak menyalahi perintah Allah. Itu ikhlas. Ittiba, artinya mengikuti Rasul dan tidak menyalahi syariat Allah. Kemudian orang yang sabiqun bil khairat itu kepekaan terhadap waktu dan kesempurnaannya. Jadi orang yang sabiqun bil khairat itu kepada ayat Allah itu sangat peka. Maka digambarkan di sini orang yang sabiqun bil khairat itu dalam surat Al-Baqarah, walikuli wijhatun huwa mulaya. Yang penting fastabiqul khairat. Ingat waktu dalam kehidupannya itu orang yang sabiqun bil khairat kembali kepada surat wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu orang yang sabiqun bil khairat. Nah, contoh golongan-golongan yang semacam ini banyak ya. Ya kalau tadi saya katakan para nabi itu memang ya termasuk Rasulullah SAW, khataman nabiin itu Masya Allah. Maka kalau ibu bapak memperhatikan Rasulullah dibina menjadi pemimpin itu bukan dilahirkan, dibentuk. Jadi pemimpin itu bukan dilahirkan, dibentuk harus. Rasulullah dari mulai kecil sudah ditinggal bapaknya dalam perut. 4 tahun kemudian ditinggal ibunya. Selang berapa lama ditinggalkan kakeknya. Bayangkan seorang yang tidak punya ayah, seorang yang tidak punya ibu, dan bergantungnya kepada siapa? Nah itulah kepemimpinan kalau kita lihat dalam konteks Rasulullah. Dia telah dibentuk oleh Allah dari semenjak kecil. Sehingga pada umur 4 tahun dia ketika bermain dengan teman-temannya, dia dibelek dadanya. Dibersihkan hatinya. Itu yang paling pokok. Untuk mencapai keikhlasan adalah harus dibersihkan hati. Maka ada sejarahnya enggak orang yang yatim piatu menjadi pemimpin? Tidak ada, kecuali Rasul. Sejarah para nabi, saya baca yang yatim piatu jadi pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin itu memang dibentuk oleh Allah. Sehingga punya daya tahan yang kuat. Bukan karbitan itu. Pemimpin kalau nggak dibentuk ya nggak bisa apa-apa nanti. Paling bilangnya para ibu, para bapak. Karena memang pemimpin yang tidak dibentuk itu nggak punya wawasan keilmuan nanti. Tapi dengan dibentuk dari mulai awal itu.
Nah, kemudian para sahabat juga dalam kepemimpinannya itu tadi orang-orang yang sabiqun al-khairat kayak Abu Bakar, Utsman aja orang yang terkenal di dalam kehidupannya itu yang sabiqun bil khairatnya benar-benar. Umar juga demikian. Ketika mendapatkan tanah, dia wakafkan tanah itu. Tapi Rasul mewasiatkan biar tanah engkau wakafkan tapi hasilnya jadikan untuk manfaat umat. Jadi Umar tuh memanfaatkan tanah, tapi hasil dari kurma dan sebagainya untuk kepentingan jamaah. Sama dengan Utsman bin Affan itu. Saya lihat dalam konteks sabiqun bil khairat itu wakaf tanah yang sekarang di Madinah itu ada Masjid Utsman bin Affan, itu wakafnya Utsman bin Affan itu. Yang sekarang jadi hotel. Tapi hotel itu dimanfaatkan untuk apa? Kepentingan dari hasil hotel itu apa yang dihasilkan hanya untuk anak yatim, fakir miskin, dan perumusan untuk masjid. Bayangkan orangnya sudah sekian ribu tahun tidak ada, tapi dia, itu orang yang sabiqun bil khairat sampai demikian. Meninggalkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang hidup kemudian. Umar Muslim. Ya, para sahabat itu memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dalam hadis, gara-gara perbuatannya yang begitu konsisten, kontinu itu, ada 10 sahabat yang masuk surga langsung. Kemudian orang-orang yang sabiqun bil khairat itu adalah orang-orang yang soleh, benar-benar soleh. Artinya solehnya itu bukan soleh buatan. Soleh buatan itu kalau mau kampanye baru soleh itu kan, itu soleh buatan itu. Ada kemauannya. Jadi solehnya soleh buatan itu. Jadi orang yang sabiqun bil khairat itu kontinus, artinya dari awal sampai akhir memang solehnya soleh benar, bukan soleh buatan, bukan dibikin-bikin solehnya itu. Nah, hikmahnya menjadi orang yang sabiqun bil khairat itu bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan ibu bapak menjadi teladan anak-anak di rumah dengan sabiqun bil khairat. Ya, kalau bapak suka menyegerakan sholat, insya Allah nanti keluarga juga ikut itu. Sabiqun. Nah, kalau bapaknya juga malas-malasan itu gimana anak mau ikut? Memang harus dimulai gitu. Ya, itu sabiqun. Kemudian memotivasi untuk berlomba, berbuat baik kepada anak keluarga itu. Ketika mau memberikan sedekah, berikan anak, suruh memberikannya. Berikan supaya dia memberikan kepada orang lain supaya dia ada, oh ya, pendidikan itu sabiqun bil khairat. Kemudian orang yang sabiqun bil khairat itu adalah orang yang mendahulukan kebaikan daripada keburukan. Apapun yang dilakukan dalam kehidupan, dia lihat kebaikannya ada. Maka dalam kaidah usul fikihnya, jar'ul mafasid muqaddam ala jalbi masolihi. Meninggalkan mafsadat itu lebih utama daripada melihat manfaatnya. Jadi kalau ada kerusakan ya ada. Dan yang kelimanya, orang-orang yang sabiqun bil khairat itu dia melakukan satu perbuatan selalu pengakuannya akan izin Allah dengan biiznillah. Jadi dia berbuat sesuatu itu maka selalu dengan ila biiznillah. Ila biiznillah itu saya ada pernah menjelaskan bahwa apa yang diperbuat karena izin Allah seperti ada tadi ya, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita jawabnya enggak hayya 'alas shalah lagi. Tapi la haula wala quwata illa billah.
Memang nggak ada kemampuan. Orang berapa banyak coba yang hidup ini sekarang yang bisa memenuhi al-ihwan itu kan. Nah dia mampu nggak dia melakukan sholat berjamaah gitu kan. Nah, ini kalau orang yang tidak benar-benar sabiquna bil khairat seperti bapak dan ibu, saya yakin dia nggak bakal mampu untuk datang berlomba nggak makan. Ya mudah-mudahan kita ini para jamaah termasuk orang yang sabiquna bil khairat. Datang subuh ini berat, bukannya enteng ini Pak. Godaannya tuh di rumah, apalagi ya di rumah itu macam-macam ada itu. Ketika ngelihat mungkin ada yang ya godaan setannya banyak Pak mau ke masjid ini. Banyak. Saya nggak bisa bilang gitu kalau godaan setan itu. Tapi orang yang sabiqun banget enggak. Dia tahu bahwa jangan pun sholat subuhnya, sholat sunat subuhnya saja itu kalau kita ingin kaya itu kekayaannya sholat sunat subuh itu seperti apa yang diwariskan Allah dunia dan seisinya. Itu sunatnya. Itu orang yang sabiqun dia enggak menunda itu. Walaupun mungkin hujan dia tetap. Orang yang sabiqun itu tidak menunda. Jangan seperti ada Pak dulu ya. Dia orang S1. Jadi dia pernah bertanya sama Ustadz Buya Malik Ahmad dulu. Ada guru orang Minang itu Buya Malik Ahmad itu. Tinggalnya dulu di Tebet itu. Dia nanya kepada Buya, sholat Jumat itu wajib Buya ya? Iya wajib. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Tapi kalau hujan Buya, itu kan ada hadis boleh di rumah masing-masing. Ya boleh. Asal berjamaah tetap. Nah, Buya kalau hujan ada payung juga, kalau payungnya robek gimana Buya? Buya Malik Ahmad orang yang sabar itu, pala lu gua robekin. Jadi orang kalau nanya tuh memang ke ujungnya tadi sholat sunat itu, sholat Jumat itu wajib. Kalau ada payung hujan wajib juga datang. Tapi kalau payungnya robek Buya, pala lu gua robekin. Nah, itulah orang yang nyari-nyari. Nah disinilah maka kita mudah-mudahan menjadi orang yang sabiqun bil khairat itu benar-benar karena biiznillah memang dengan izin. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Jalan. Maka panggilan itu memang ada 3 kalau saya lihat di Quran itu, di hadis itu. Pertama sholat itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kalau haji panggilan Allah itu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku temui panggilan. Yang ketiga ini kalau dipanggil Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu wajib itu, nggak bisa orang kalau menunda kematian itu pasti ada. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya harapkan kepada para jamaah ya mungkin di antara 3 karakter ini ada, tapi cobalah kita masing-masing meningkatkan. Dari yang zalim li nafsi naik menjadi muktasid, yang muktasid menjadi sabiquna bil khairat biiznillah. Apalagi ini mau datang bulan Syam Ramadan. Coba sabiquna bil khairat ini harus meningkat. Mudah-mudahan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang berpuasa karena iman dan karena perhitungan Allah akan mengampuni dosa-dosa semua. Jadi kita persiapkan ini menjelang Ramadan datang. Belum lama, enggak lama lagi. Kalau sudah bulan Rajab ini udah ya. Jadi kesimpulannya para jamaah, orang-orang yang sabiquna bil khairat adalah
Karena dia melihat ayat Allah di ujung ayatnya, zalika huwal fadlul kabir. Di sana ada karunia Allah yang sangat besar. Ujung ayatnya itu, zalika huwal fadlul kabir. Ada karunia Allah. Apa balasannya itu? Surga. Ya. Seperti yang saya pernah jelaskan kepada Bapak kemarin tentang karakteristik orang yang beriman itu kan, bahwa di sana ada harapan bagi orang yang beriman memperoleh keberuntungan itu, alladzina yuwarisunal firdaus, dia akan mewaris surga firdaus itu. Harapan. Nah, demikian juga orang yang sabiquna bil khairat itu. Kenapa kita harus demikian? Kenapa harus mewarisi sabiquna bil khairat? Pak, Ibu, Bapak, kalau kita yang namanya diwariskan, cobalah yang diwariskan itu dipelihara dengan baik, dibaca dengan baik, ditelaah dengan baik. Itu kan hanya warisan. Nah, kalau warisan itu dipelihara dengan baik. Al-Quran ini telah diwariskan, berarti harus dipelihara, benar-benar kita pelihara. Bacaannya, tajwidnya, tujuannya, itu dipelihara. Namanya warisan. Karena Allah menjelaskan dalam satu ayatnya, dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Dan Al-Qur'an ini para jamaah telah menjelaskan persoalan kehidupan semuanya. Menjelaskan semua. Jadi jalan keluar hidup adalah way of life-nya adalah Al-Qur'an sebagai jalan keluar untuk memproses kehidupan adalah Al-Qur'an. Karena di sini wa anzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', seluruhnya ada dalam Al-Qur'an, cuman Al-Qur'an global. Ya. Dan kita kata Allah dari orang-orang yang sabiquna bil khairat itu dikatakan kuntum khairu umat ukhrijat. Kamu adalah sebaik-baik umat untuk mengeluarkan manusia ruju minat zulumat ilan nur, yang keluar dari kejoliman. Ya. Jadi ini ya para jamaah yang bisa sampaikan, sehingga jangan sampai kita nanti seperti yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab, ya, kita jolim li nafsi. Itu ketika Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab itu, inna aradnal amanata ala samawati wal ar wal jibal fa abainaha. Amanah. Ketika amanat itu ditawarkan kepada gunung, kepada langit, dia enggak akan menerima. Tapi manusia mau menerimanya. Tapi di ujung ayat itu ada kalimat innal ada wakanal manusia itu adalah wakanal zoluman jahula. Kadang-kadang manusia itu suka berbuat zolum dan jahul. Dia menerima amanat, tapi kadang-kadang zoluman jahulan. Jahul itu tadi tidak menempatkan pada tempatnya sesuatu. Jahul itu enggak ngerti persoalan, sok tahu. Itu jahul namanya. Jahil. Nah, hikmah dari ayat tadi Pak, summa aurasnal kitab, adalah zalika fauzul kabir. Di akhir ayat inilah yang harus jadi tujuan kita. Kita ingat, memang kehidupan dunia yang menggoda ini, ada kehidupan yang lebih indah lagi di sana Pak. Yang tidak bisa dibayangkan oleh panca indera kita. Tapi kita meyakininya. Insya Allah kita akan menempuh ke sana. Jadi yang saya harapkan kepada para ibu dan bapak, silahkan dari 3 contoh tadi, yang jolimin nafsi, muktasid wa minhum muktasid, yang sabiquna fil khairat, ya cobalah. Terserah nanti itu yang bisa digambarkan ya masing-masing para jamaah sendiri. Kita ada di mana nih dari 3 ini? Ya. Silahkan tingkatkan, jangan sampai masih jolimin nafsi. Syukur-syukur bisa sabiquna fil khairat. Kalau enggak ya tadi muktasid. Itu karena akan tetap mendapat ampunan dan surga juga tetap yang muktasid itu. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan secara singkat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Semoga Allah selalu melindungi kita sampai kita kembali kepadanya. Dan semoga Allah mengampuni segala kekhilafan yang pernah kita lakukan.
Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.